Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu bisa memberikan manfaat, bisa tercatat sebagai ladang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah kesempatannya satu kali. Kalau hidup ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup ini akan berkah, barokah, dan tentunya kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat ridhonya. Langkah ini akan selalu mendapatkan pahala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, bagaimana ya kabarnya? Sehat selalu, mudah-mudahan semualah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, yang bisa kami sampaikan ya, ini penting bagi orang tua. Ini penting bagi bekal untuk orang tua. Sangat penting untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang sudah tunangan atau mau berkeluarga. Ini sangat penting sekali. Saya tadi siang ini saya ada acara, yaitu ikut keluarga, itu lamaran, tunangan. Lamaran atau tunangan. Jadi lamaran ya atau tunangan itu ini peristiwa ta'aruf antara keluarga laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Jadi ta'aruf artinya keluarga laki-laki dengan perempuan itu saling bertemu, saling anjang sanaan, saling silaturahim. Ini ta'aruf ini dilakukan sebelum acara pernikahan, sebelum acara melangkah ke jenjang pernikahan. Adat sini itu biasanya ada 2 kali ya, ada tunangan, lamaran atau ta'aruf, dan setelah itu pernikahan. Nah, ini yang pesan untuk orang tua yang penting, yang sangat penting orang tua. Kalau kita ta'aruf, kalau kita lamaran dan tunangan, hati-hati ya, hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Kalau ketika lamaran atau tunangan ini belum diakad ya, atau belum diakad, di siri namanya ya, istilahnya akad siri, akad samar ya. Ini hati-hati, jangan sampai anak perempuannya atau anak laki-lakinya antar tunangannya itu harus ada kontrol dari orang tua. Jangan sampai keluar ke sana, keluar ke sini. Bahkan yang paling parah itu bisa sampai keluar 2 hari 2 malam. Bahkan sampai itu tidur bersama. Nah, ketika sampai tidur bersama, ini yang terjadi maka akan hamil atau terjadi zina kalau belum akad. Nah, ini penting kami sampaikan. Kenapa? Karena siswa saya ya, murid saya ini tahun lalu, dan dikaitkan dengan lamaran saya tadi, ini sangat berkaitan. Jadi ini penting, sangat penting, orang tua harus dijaga betul anak kita, apalagi anak perempuannya, jangan sampai
keluar bersama atau sampai tidur bersama, kalau sampai hamil belum akad, walaupun tunangannya, itu termasuk zina. Nah, kalau sudah masuk zina, yang dosa bukan hanya anak itu, tapi orang tua pun juga ikut dosa. Ya, orang tua pun jangan pas ikut dosa, ikut berdosa. Kenapa? Karena anak kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa menjaga. Ini hati-hati, penting ini. Jadi ada yang orang tua kadang anaknya sering bersama, bahkan sering nginep di rumah pihak laki-laki, nginep di pihak perempuan. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang biar dah uang tunangannya, kan bilang gitu. Sudahlah itu tunangannya. Jangan begitu orang tua. Walaupun tunangannya tapi belum akad, belum sirri, itu maka kita akan dosa. Dosa itu kalau kita sampai melakukan hubungan intim itu, hubungan badan itu sama dengan berzina. Dosanya 40 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ini, pokok penting ini, hati-hati kepada orang tua khususnya. Kadang ada orang tua kan sok suci ya. Wah, tidak mau akad kalau tidak mau, kalau gak akad di KUA, tidak mau siri. Tapi anaknya tidak bisa dikontrol. Anaknya dengan tunangannya sering keluar, bahkan sering nginep. Yang perempuan sering nginep di rumahnya laki-laki, yang laki-laki sering nginep di rumahnya perempuan. Lama-kelamaan ini akan terasa nyaman, terasa hangat, akhirnya bisa terjadi zina. Kalau sudah zina, laki-laki, perempuannya, semuanya berdosa, orang tuanya pun juga berdosa. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga tidak bisa menjaga hubungan tunangan keluarga itu. Tapi kalau sudah disiri, diakad, halal. Misalnya tunangannya antar tunangan kebablasan, ya, sampai tidur bareng, sampai hamil sekalipun, tidak masalah, tidak dosa, malah pahala. Ya, jadi ini penting dan hati-hati bagi orang tua. Jadi kalau sekiranya para orang tua dan laki-laki, tunangan laki-laki perempuan tidak bisa mengontrol, sebaiknya diakad saja. Tapi kalau bisa mengontrol, tidak usah diakad. Tergantung kondisional, tergantung kondisi orang tuanya, kondisi pihak mempelai berdua. Pokok hati-hati, jangan sampai jangan sampai memanen sebelum waktunya, ya. Jangan sampai memanen sebelum waktunya. Tahun kemarin, ya, tahun pelajaran 2021-2022, ini murid saya ada yang hamil, ya, ada yang hamil. Ini ada yang bilang sudah akad, ada yang bilang tidak akad. Ini hati-hati. Kalau sampai terjadi itu belum akad, maka akan dosa berzina itu. Ya, pasti itu namanya berzina. Jadi berzina itu bukan hanya melacur, menjadi PSK saja, hidung belang saja, tapi kejadian seperti ini kan hal sepele. Mungkin banyak masyarakat menganggap, wah ada apa itu tunangannya, wah ada apa itu sudah calon istrinya. Jangan biasakan begitu. Ini adalah yang membuat laki-laki dan perempuan sah bukan karena tunangannya. Yang membuat laki-laki perempuan itu menjadi suami istri itu bukan karena tunangannya, tapi karena akadnya. Ya, karena akadnya. Akad itu sebuah transaksi, sebuah pengakuan kalau sang suami memiliki istri, sang istri menerima dengan mahar sekian, disaksikan orang sekian dan diakad dengan ini, itu yang akan menjadi sah. Ada maharnya, ada saksinya, ada yang mengakad, ada mempelai pihak laki-laki, ada yang mempelai pihak perempuan. Itu yang membuat sah. Kalau tunangan itu kan ta'aruf, ya. Tunangan itu ta'aruf. Ya. Bukan dengan tunangan, bukan itu membuat sah sebuah pernikahan, tapi akadnya. Makanya bagi orang tua ini penting sekali, hati-hati.
Jangan sampai anak-anak kita itu lalai dan terjadi zina dan terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu. Ini semuanya akan dosa. Nampak akan dosa. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang salah dan siapa yang berdosa? Semuanya akan salah. Pihak laki-laki salah, pihak perempuan salah. Si suami, si istri, semuanya salah. Khawatir terjadi seperti ini tidak bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan terjadi sebuah penceraian. Maka akan terjadi sebuah dosa besar. Ya, karena semua langkah ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala ini kalau sesuai dengan syariat yang ada. Kalau sudah sesuai dengan tuntunan yang agama. Ini penting ya, penting khusus bagi laki-laki. Makanya kalau bisa saya berharap seorang suami dan istri kalau waktunya sekolah jangan ditunangkan dulu. Ya, kalau perempuan itu standarnya menikah itu tunangan itu umur 18 tahun, umur 19 tahun ya. Lulus SMA, lulus MA, lulus SMK baru bagus. Kemarin lulusan MTS saya sudah ada yang tunangan. Hati-hati. Yang laki-laki umur 23, 24, 25 itu bagus untuk menikah. Tapi kalau laki-laki umur 17, 18 tahun itu kurang. Ya, hati-hati, ini pesan banget kepada orang tua. Mudah-mudahan anak kita itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang jelek karena kelalaian orang tua. Ya, tetap semangat, tetap istiqomah melakukan hal yang baik, ngopeni anak-anak kita supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah anak-anak kita masuk surga, kita akan tertarik ke masuk surga. Tapi kalau anak-anak kita itu ada di neraka, kita kalau lalai dalam ngopeninya, maka kita akan juga ketarik oleh neraka, oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan selamat ya, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan semua langkah ini, semua ucapan ini, semua amal baik ini, mudah-mudahan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.